Hai semuanya, balik lagi di podcast Bara Muda. Apa iya? Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang super duper. Kalian gak akan nyangka ini siapa ya? Masa Mungkin sih? mungkin kalian udah bisa lihat sendiri ya, buat teman-teman ekonomi, warga ekonomi siapa sih yang ada di sini? Ibu boleh kenalan gak? Kayaknya masih harus kenalan gitu ya. Kenalan lagi dong, Bu. Boleh. Ini mungkin teman-teman saya sapa dulu ya, Ya, Kabinet boleh. Bara Muda. Nah, ini luar biasa. Mungkin semua kenal ya. Kalau nggak kenal tuh bisa di-delete ya dari warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, di-delete, Bu. Perkenalkan, saya Asnita Frida Sebayang. Saat ini sedang menemani ya teman-teman sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Oh, nah jadi teman-teman, beliau ini adalah Bu Asmita Frida gitu. Dia nemenin kita di FEB itu sebagai wakil dekan 3 ya Bu ya? Iya. Betul, yang bergeraknya di kemahasiswaan. Jadi teman-teman yang nggak tahu beliau ini siapa, parah Delete. banget. Udah Bu langsung blacklist aja dari warga ekonomi. Gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu juga selain menjadi wakil dekan, menjadi apa lagi nih Bu di FEB? Khususnya boleh kenalin nih Ibu dosen Iya. mana, ngajar apa aja gitu Bu. Mungkin teman-teman yang di Prodi EP ya, Iya. Ekonomi Pembangunan, insya Allah sudah bertemu ya di beberapa mata kuliah dengan saya. Nah, saya basicnya, home base-nya ada di program studi Ekonomi Pembangunan. Kemudian saya mengajar saat ini yang pertama perekonomian Indonesia. Nah, itu seru banget tuh ya, yang mau belajar ekonomi Indonesia. Yang kedua saya mengajar kebijakan pembangunan. Nah, yang ketiga saat ini saya mengajar ekonomi regional. Nah, salah satu muridnya? Iya. Aku mahasiswa Ibu Frida, guys. Gitu. Jadi mungkin kalian gitu ya yang anak-anak EP juga. Ibu mau nanya dulu nih, kalau perekonomian Indonesia itu di semua prodi ada? Saat ini hanya di akuntansi dan di prodi ekonomi Ekonomi bangunan. pembangunan. Kalau dulu di Oke. 3 prodi ya, karena memang perekonomian Indonesia itu salah satu basic yang harus dimiliki oleh seorang sarjana ekonomi. Jadi kalau nggak ngerti ekonomi Indonesia, Udah deh. udah deh. Jadi sarjana ekonominya bukan sarjana ekonomi Indonesia berarti. Iya gitu. Jadi teman-teman yang ada di ekonomi, khususnya di ekonomi pembangunan, pasti udah nggak asing nih sama Bu Frida ya. Ngajar di ekonomi regional, perekonomian Indonesia, dan juga kebijakan pembangunan. Jadi emang EP banget ya Bu? Iya, Oke. betul. Seru banget. Jadi penasaran Ibu dulunya kuliah jurusan apa nih Bu? Ya EP lah. EP. Zaman saya nggak usah dikasih tahu tahunnya ya Iya nggak apa-apa Bu. Pada masanya aja Bu. pada masanya karena nanti kelihatan seniornya ya. Jadi dulu namanya ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Nah, Oke. kemudian sekarang ada yang berubah di beberapa perguruan tinggi namanya ilmu ekonomi. Nah, yang berikutnya juga kalau di FEB namanya ekonomi pembangunan. Nah, jadi S1, S2 saya di bidang ekonomi pembangunan, S3 saya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, jadi masih nyambung ya, karena 80% ilmu perencanaan itu ya sebagian besar dari ekonomi. Karena ekonomi itu masalahnya di mana-mana ya. Selagi ada kelaparan ya ada ekonomi. Iya. Selagi yang butuh fulus, ekonomi. Ekonomi lagi. Betul ya. Jadi ternyata emang ilmu ekonomi itu atau ekonomi ya dalam sehari-hari itu Iya. pasti kepake banget ya Bu ya. Iya, karena Pasti ada basicnya ekonomi itu kan dari kelangkaan ya. Jadi kalau kita berbicara sumber daya yang langka, pasti kita butuh pengelolaan. Iya, Nah, betul. bagaimana memanage suatu ekonomi itu bisa mencapai titik kesejahteraan tertentu. Jadi ilmu ekonomi sepanjang ada manusia, sepanjang ada sumber daya, maka kita perlu mengelola dengan baik. Seperti itu. Jadi ilmu kita itu ekonomi itu seksi ya. Iya, sangat ya. Dan luas juga ya teman-teman. Jadi nih ya, buat
Mungkin di sini ada adik-adik yang lagi SMA pengen masuk kuliah terus bingung mau jurusan apa. Nih bisa banget ya ke FEB, apalagi di FEB Unisba. Nah, Siap. buat selanjutnya aku bakal ngulik-ngulik nih di FEB Unisba tuh ada apa aja sih Bu gitu kan, supaya temen-temen juga yang belum tahu jadi tahu ada apa aja sih gitu kan. Aku pengen tahu dari visi misinya dulu nih Bu. Oke, sekarang kita punya visi ini ekonomi umat itu harus tampil di tingkat dunia ya. Jadi kita Wow. sekarang FEB ingin membawa ekosistem FEB Unisba ini sampai di tingkat global. Paling tidak Asia dulu ya, Asia dulu. Ini target kita, itu visinya. Nah, nanti kalau mau lihat visi bahasanya seperti apa, di sepanjang koridor FEB bisa di-shoot ya. Iya, nanti bakal kita masukin juga ya teman-teman di sini di mana nanti kita Iya. masukin. Gitu untuk misinya Bu. Nah, ini misinya ini tentu sebagai entitas perguruan tinggi kita harus di Tridharma ya. Ya Tridharmanya yang betul. harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu juga nanti bisa dicek ya. Iya. Bisa dicek satu persatu untuk menghafal visi dan misi. Ya, visi dan Iya misi nih harus teman-teman FEB supaya tahu juga ya Bu Iya. visi misinya apa gitu. Nah, dari visi misi ini mungkin gitu ya dari FEB sendiri itu punya kelanjutannya gitu atau punya bentuk implementasinya, Bu. Iya, Nah, mungkin kurikulum adalah salah satu penunjangnya ya, Bu. betul. Khususnya untuk di FEB nih, FEB pengen mahasiswa keluaran FEB tuh kayak gimana sih, Bu? Nah, Gitu. ini kita kan sekarang menjelang internasionalisasi ya. Internasionalisasi ini salah satu nanti kurikulum yang akan digunakan berbasis kurikulum internasional ya, Internasional. FIBA-an. Ini salah satu agen untuk membuat perubahan ya, Ya. agen untuk membuat perubahan di mana nanti kurikulum itu harus berbasis outcome. Nah, outcome itu tidak hanya sekedar nilai akademik ya, tapi bagaimana nanti berpengaruh atau tidaknya si alumni kita, profil lulusan ini untuk menjawab tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, jadi kalau kita berbicara sumber daya manusia, berarti dia harus hadir memberikan kontribusi, misalnya menjadi wirausaha apa nih yang di zamannya yang paling top, berarti Ya. wirausaha digital dong sekarang gitu ya. Menjadi analis apa? Analis terkait dengan problematika ekonomi yang dihadapi oleh ekonomi secara umum, baik nasional dan internasional begitu. Jadi kurikulum kita sekarang masih menggunakan KKNI ya. Jadi KKN ini adalah arahan nasional ya, bagaimana kompetensi itu harus terukur. Nah, nanti setelah ini kita akan memasuki fase penggunaan atau mengimplementasikan kurikulum yang berbasis internasional. Tuh teman-teman Itu. dengerin ya, FEB Unisba itu akan melakukan kurikulum internasional ya. Jadi dengerin baik-baik nih. Berarti kita adalah fakultas ekonomi bisnis yang Iya, benar-benar unggul ya Bu. Bukan akreditasinya aja ya teman-teman. orangnya harus unggul. Betul, jadi kalian sebagai warga ekonomi pastiin kalian juga harus jadi sumber daya manusia yang unggul juga. Jangan malu-maluin FEB, betul Bu? Iya, kalau kurikulumnya internasional, orangnya juga kudu internasional, gitu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat internasional itu bukan sesuatu yang kita harus ke barat-baratan, tidak begitu ya. Iya. Harus akarnya harus kuat. Akar yang kuat itu apa? Lokal rootnya itu harus ditonjolkan sehingga ada diferensiasi ya. Salah satu yang harus kita tonjolkan itu adalah internalisasi atau integrasi nilai-nilai keislaman. Nah, ini hadir di dalam wujud pengetahuan dan action gitu. Jadi meskipun kita berbasis internasional, Betul. tetap harus dikuatin ya guys keimanannya, agamanya gitu Betul. ya. PAI mah tetap ya, PAI-nya Iya tetap tuh. banyak. Iya, Pendidikan kita agama Islamnya tetap banyak. dari PAI Pesantren mah 1, kudu. Ya. pesantren mah kudu sampai pesantren calon sarjana ya Bu. Gitu. Ternyata oh iya jadi ini juga Bu, jadi penasaran juga. Aku pengen nanya deh tentang lulusan-lulusan FEB yang udah berkarir gitu ya di luar sana.
kebanyakan itu lulusan FEB ada di mana gitu Bu? Di Bangka atau Iya, di iya. tempat-tempat lain gitu? Nah, kita pernah melakukan survei ya di beberapa tahun yang lalu. Nah, alumni FEB Unisba itu sebenarnya banyak memilih berkarirnya sebagai wirausaha. Oke. Nah, jadi sebagai wirausaha, eh, jadi memang mungkin passionnya di sana ya, menjadi orang sukses Benar-benar. ya. Nah, menjadi orang sukses, duitnya lebih banyak mungkin Ya, gitu. benar Bu, benar 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 Jadi benar. paling banyak memilih itu di jalur wirausaha. Wirausaha. Tapi tidak sedikit juga ya yang kemudian memilih berkarir di industri keuangan, terutama di perbankan. Jadi kalau kita lihat sekarang juga geliat perbankan syariah ya. Nah, Iya. keunggulan kita kan kita belajar juga ya fikih muamalah. Nah, itu Betul. menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang industri keuangan syariah kan sedang booming ya. Iya, lagi Nah, naik-naiknya, guys. itu membutuhkan sumber daya manusia. Jadi beberapa alumni kita juga memilih berkarir di sana. Jadi bahkan ada yang sudah sampai level pimpinan gitu ya. Nah, Oh, keren. itu terutama harus dikombinasikan ya. Saya melihat keberhasilan alumni-alumni kita itu dia kombinasi antara hard skill dan soft Soft skill. skill. Nah, jadi aktif berorganisasi, kemudian mengikuti berbagai program-program yang ada di fakultas waktu mahasiswa, dan itu bahkan ada yang sampai setelah magang misalnya ya, dia direkrut oleh perusahaan. Nah, jadi eh, itu ya yang posisi kedua yang terbanyak itu di industri Industri keuangan. Nah, keuangan. yang berikutnya analis juga ada ya, menjadi analis, menjadi peneliti. Nah, bahkan ada yang jadi dosen ya. Ada mungkin yang sudah jadi dokter juga, guys. Iya, Jadi ada sudah guys. melebihi dosennya ya, Iya, ada khususnya di pendidik ya. ekonomi pembangunan juga yang ngajar aku sekarang ada alumni FP juga gitu. Alumni Dan FP ada yang juga sudah ada. doktor ya. Iya, Mereka juga sudah pada banyak doktor-doktor ya tuh. guys. Tuh berarti lulusan-lulusan dari FEB Unisba itu udah bener-bener gak bisa dikalahin lagi deh, udah bagus-bagus. Jadi pastiin teman-teman nih ya yang lagi kuliah, kuliahnya bener-bener terus jangan kuliah aja ya Bu ya. Ya, Harus ikutan betul. organisasi juga sama Betul. fakultas tuh kan banyak program-program juga. Ikut Mm-mm. aktif juga ya Iya. Jadi teman-teman sekarang tuh. selain organisasi kan banyak kesempatan ya dengan Betul. program Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, ini saya melihat ya di grup MBKM kita di fakultas itu sekarang sudah lebih dari 400 mahasiswa bergabung. Nah, Wow. hari ini saya lihat sudah 450-an ya. Jadi itu artinya Keren. teman-teman selain di organisasi juga melihat tuh kesempatan-kesempatan di luar untuk pengembangan diri. Nah, salah satunya yang kita pernah kirim juga itu dari FEB mengikuti International Student Mobility ya, Award. Wow. ISMA ke Hungari. Nah, ini merupakan potensi-potensi untuk pengembangan diri. Jadi, kalau tadi Lovi bertanya terkait dengan profil alumni, maka profil alumni itu sangat terkait dengan apa yang dilakukan dalam mempersiapkan kapasitas diri ya di mahasiswa. Dan tahun 2022 menuju 2023 ini harus punya resolusi ya, Iya, bener banget. resolusi yang menarik, bagaimana kesempatan-kesempatan itu diambil. Tuh, Jangan cuma apa tuh dianggur dulu. mager terus rebahan ya, rebahan. Nah, ini Itu udah gak musim banget lah mahasiswa kayak gitu ya guys. nggak musim ya. Kejar semua kesempatan yang ada. Ya terus ada magang bersertifikat juga ya Bu ya. Ada magang bersertifikat, kampus mengajar, Banyak. pertukaran mahasiswa merdeka, Banyak terus banget. apalagi ya, banyak sekali program ya. Ya ada PKM juga ya Bu ya. Ada Ada tuh untuk guys. kemanusiaan yang hatinya Sosial yang banget gitu kan. hatinya rapuh Iya ya gampang. melihat Aduh masalah-masalah kasihan. Aduh sosial, kasihan. itu juga bisa. Jadi Iya ada banyak ya. program kemanusiaan, membangun desa, Seru ya Bu. KKN. Nah, kita juga pernah ya, kita sudah mengirimkan tahun 2022 itu KKN tematik. Oh iya yang Nah, kemarin itu guys. iya, KKN tematik itu seru banget ya. Jadi kita membuat profil, kemudian memetakan masalah apa di ekonomi wilayah. Nah, kemudian itu diselesaikan dengan kehadiran mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang itu harus solutif Tuh. solutif terhadap
lingkungannya kan. Iya. Jadi sejak mahasiswa, nanti ketika jadi alumninya sudah mantap. Tuh, makanya guys, jadi jangan sampai ketinggalan untuk program-program yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnisnya Unisba. Kalian kalau mau tahu informasi lengkapnya, nanti selalu ada di Instagram kita ya, ada di Iya. Instagram FEB Unisba, juga di Instagram BM5 Unisba. Ada gitu satu ya. lagi, satu event lagi nih Apa, yang Bu? kita jadi hostnya nih. International Student Competition. Nah, itu kerjasama FEB Unisba dengan UiTM ya, Malaysia. Malaysia, ya, Nah, ya, itu juga banyak ya teman-teman kemarin dapat award mulai dari best of the best, kemudian dapat gold medals, Wow. perunggu, silver dan perunggu. Jadi banyak sekali. Jadi total kemarin kita di kemahasiswaan itu merekapitulasi hampir 100 ya mahasiswa kita dalam satu tahun, satu semester itu mereka ikut semua event kompetisi. Wah, keren banget. Banget. Mahasiswa-mahasiswa dari FEB Unisba ternyata ya, Bu ya. Tidak diragukan. Tidak diragukan gitu. lagi. Asal vitamin maunya ada. Iya, kita mau jadi mau dan bekerja keras. betul. Jadi kita tuh harus mau bekerja keras, niatin juga ya Bu ya supaya segala sesuatu dilancarin juga. Bener gitu. banget. Oke. Kita beralih ya ke pertanyaan selanjutnya atau ke diskusi selanjutnya ya teman-teman, dan ini akan menjadi diskusi di sesi terakhir Bu. Menyedihkan sekali ya, kita akan berpisah dengan Bu Frida. Tapi tidak apa-apa, kita bisa ngobrol di lain waktu ya Kan ada di teman-teman. hatimu, tidak Iya akan dong. berpisah. Oke, kita lanjut. Nah Bu, kita kan punya ekonomi bangga tuh, Iya, banyak banget prestasi Unisba loh guys, FEB khususnya ya. Nah, si ekonomi bangga ini tuh berpengaruh nggak sih Bu ke nantinya entah itu akreditasi atau Iya. nanti ke jangka panjangnya. Terus juga satu lagi Bu, apakah alumni gitu ya, lulusan-lulusan terbaik dari FEB Unisba ini mempengaruhi akreditasi juga Bu? Iya, Oke. sangat Tuh, Ya, berapa 3 kali? Sangat. Nah, Begitu. yang tadi ya, prestasi itu masuk di penilaian di akreditasi. Jadi 2 komponen prestasi akademik dan non akademik. Non-akademik. Nah, ini perlu saya informasikan juga, kita itu banyak kumpulan atlet loh nasional di ekonomi ya. Ada atlet basket. Nah, ada atlet selam. Dia tidak hanya menyelam di hatimu ya, Iya, tapi menyelam dia di juga perairan, juara ya di tingkat nasional. Ada atlet pencak silat. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, ada atlet e-sport. Wah, keren jadi banget. potensi-potensi ini semua kita rekapitulasi, kita susun. Nah, itu sebagai dasar penentuan akreditasi. Jadi teman-teman kalau cuman diem, aduh sayang gitu ya, Sayang harus banget. kontribusi kepada akreditasi. Nah, berikutnya tadi alumni ya, alumni juga. Nah, salah satu komponen yang ditanya di akreditasi itu adalah kemampuan soft skill alumni di tempat kerja, termasuk bagaimana berkomunikasi, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan untuk bekerja sama tim. Nah, itu ditanya. Jadi kalau itu tidak ada, ya sudah kita jadi drop. Maka teman-teman ini harus bisa menunjukkan jadi sosok SDM yang paripurna, yang mantap, luar dan dalam. Betul, jadi ya teman-teman jangan akreditasinya aja yang unggul, kaliannya juga, SDM-nya juga harus unggul gitu ya, harus ditingkatin terus kreativitasnya, terus juga rasa keingintahuannya ya Bu ya. Nah gitu, jadi menjadi mahasiswa FEB Unisba ini gak terlalu dikotak-kotakan kalian harus jadi A, harus jadi B ya Bu ya. Pilih passion Tuh, masing-masing. pilih passion masing-masing gitu kan. Karena di dunia kerja itu akan berbeda mungkin ya Bu ya dengan nah begitu teman-teman. Jadi pastiin kalian semua sekarang nih mahasiswa-mahasiswa yang lagi ada di ekonomi nih, khususnya warga ekonomi, kalian semua itu wajib banget untuk ikutin program-program yang ada di fakultas ya. Siapa tahu program-program yang ada di fakultas ini menunjang kalian untuk
menjadi lebih baik lagi, Iya. terus menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul lagi dan menjadi nantinya alumni yang terbaik juga dong pastinya. Harus, Betul, wajib. harus banget wajib. Bu, ada kata-kata terakhir atau kalimat-kalimat untuk menyemangati warga Ya, ekonomi? setiap langkah menuju keunggulan itu harus diperjuangkan, ya, harus diperjuangkan, harus kerja keras. Jadi tidak bisa passion itu datang tiba-tiba. Jadi berjuanglah untuk menjadi hebat dan lebih hebat. Tuh, berjuanglah untuk menjadi hebat dan lebih hebat. Jadi jangan puas akan suatu hal yang udah dicapai ya, Bu. Betul. Tuh, jadi jangan selalu menganggap, aku udah menang ini, udah berhenti gitu. Harus terus diasah ya, Bu ya. Tuh, gitu. Terus ada yang mau Ibu sampaikan buat alumni-alumni? Yang pertama I love you ya. Iya, I love you tuh kata Ibu, I love you. Karena tanpa mereka berkiprah di tempat kerja masing-masing, tentu akan berpengaruh ya bagi kita. Betul. Jadi kiprah mereka tidak berhenti hanya ketika menjadi mahasiswa. Jadi lanjutkan langkah untuk sukses, langkah untuk selalu berkarya, dan mengapresiasi diri sendiri dengan kerja terbaik. Tuh ya, kepada alumni-alumni ini pesan gitu ya dari Ibu Asita Frida. Beliau memberikan pesan kepada para alumni, mohon didengar gitu kan. Gitu. Oh iya Bu, nih kan barusan Ibu udah ngasih tahu juga ke kita gitu kalau alumni itu salah satu poin penting juga dalam akreditasi, apalagi alumni yang unggul juga itu ya Bu. Nanti kita bakal ngundang juga loh Bu. Alhamdulillah, ya. Iya, kita bakal ngundang perwakilan dari setiap prodinya untuk ditampilkan juga di podcast gitu Bu. Mantap ya Bu ya. The best lah ya. Iya, kita harus menjadi sumber mahasiswa sumber manusia yang unggul, Bu. Iya Jadi dong. kita mengundang alumni untuk sharing juga ya. Iya, bagus. Mereka sebagai alumni pandangannya seperti apa gitu dan dunia kerja gimana sih gitu. Nah, teman-teman gak kerasa ya udah selesai juga nih. Kita ngobrol-ngobrol sama wakil dekan kita yang tercinta. Tuh lah. Seneng banget aku bisa ngobrol sama Ibu. Sama, saya juga. Oh Ibu, seneng banget. Sukses ya untuk semua. Iya, Ibu makasih banyak udah mau diundang di podcast Bara Muda. Kita tuh nama podcast dan tagline-nya tuh Apa Iya. Nanti terakhir kita bilang bareng-bareng ya, Bu. Siap. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah nonton. Semoga video ini bisa ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya buat warga ekonomi ya khususnya. Jangan lupa untuk didengerin, terus juga untuk di-follow akun sosial media dari BMFF dan juga FEB Unisba. Pastiin kalian semua follow ya. Dan juga sekarang kita akan pamit dari sini ya guys. Maaf banget kita nggak bisa nungguin kalian lama-lama. Dadah. 1, 2, 3. Apa iya? Yeay.